karena beliau ini kan sistemnya berlari ini. Kami ini harus jalan seperti dulu lagi. Saya bukan satu kali ini loh yang mendengar suara ini, Pak. Dari beberapa ini kita harus lari. Harus lari. Nah, itu yang sekarang memang kami harus bisa beradaptasi lah apa yang mau beliau. Itu kan akan berpengaruh karena berkurangnya wilayah, berkurangnya jumlah penduduk. Sudah dihitung berapa kurangnya? Sudah berapa? Lewat kajian dari Bapenda. Lewat kemarin kajian ya, betul kajian. Kajian dari Balitbang. Asalnya hampir 1,7 T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat siang. Dan kita hari ini sudah bertemu dengan Pak Ahmad Taufik Hidayat. Beliau adalah asisten 1 di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebenarnya saya yang berkunjung ke kantor beliau dan beliau masih ada di kantor. Dan saya sangat berterima kasih Pak untuk kehadiran dan menyambut kami. Kita sapa dulu Pak Taufik. Saya manggilnya Pak Taufik saja ya? Ya, silakan. Iya. Ya Pak Taufik, salam kompak dulu. Salam kompak dulu. Iya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sudah diterima di acara kami. Ini acara bincang-bincang pejabat ceritanya. Dan kita akan 30 menit ke depan akan berbicara tentang apa sih yang sedang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama dalam bidang yang Bapak tangani sebagai asisten 1. Asisten 1 menangani misalnya pemerintahan ya Pak, bidang hukum, kemudian bidang kesra, gitu Pak ya. Tapi yang paling utama sebenarnya Bapak ini kan termasuk PNS yang cukup lama lah, sudah bergelut di bidang birokrat. Tentu sudah mengalami naik turun masalah yang dialamin, berapa pejabat bupati, dulu Bupati A, Bupati B, sampai ke Pak Edi Damansa. Sekarang dengan berpasangan dengan Pak Randy Solihin. Saya ingin dengar sih ceritanya. Itu apa yang berbeda dengan Pak zaman sekarang, Pak Edi Damansa dengan Pak Randy yang sekarang. Mungkin bisa dimulai dari sana Pak, silakan. Ya, memang saya sudah jadi birokrat ini mungkin hampir 30 tahun lebih ya. Sekarang umur 54. Dan sempat beberapa bupati, mulai zaman Pak Kaning, kemudian PJ Pak Samsuri, kemudian dari PJ-PJ yang lain yang dari pusat, dari Mendagri, kemudian dari provinsi. Jadi setelah itu kan Bupati Ibu Rita, habis itu lanjut ke Pak Edi Damansa. Memang dalam perjalanannya ada suka dan duka berkaitan dengan kami sebagai aparatur yang memang kalau eselon 2 ini kan yang paling dekat dengan pucuk pimpinan ya. Ring 1 lah. Kalau sudah ring 1 ini ya secara birokrasi memang harus selalu tetap punya komitmen, punya loyalitas dalam konteks artinya sebagai jabatan yang secara lini, secara struktural memang harus dipegang, itu yang pertama. Tapi secara politis itu memang sesuatu yang sangat berat, mungkin yang bagi seorang birokrat, karena kalau membedakannya agak sulit, karena kan yang bupati kan orang politis politik ya, wakilnya juga orang politik. Ya, kita orang birokrat ini kan perjalanan kita sebagai birokrat terus kan. Tapi kadang-kadang orang luar menyebut bahwa kita bisa ikut secara politis, itu yang memang harus kita beri batas supaya gerak kita ini jangan sampai bahwa kami tetap seorang birokrat, bukan seorang politis, karena kami memang di bawah yang statusnya sebagai bawahan dari pemimpin daerah ini orang politis, maka kami harus bisa menjaga itu sebagai seorang birokrat yang. Nah, dalam konteks menjaganya ini kan tentu kami tetap bekerja sesuai dengan prosedur, mekanisme yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan yang ada sekarang, memang yang jadi catatan khusus kami bahwa pimpinan Pak Edi dan Pak Randy ini memang sesuatu yang harus kalau bisa
karena beliau ini kan sistemnya berlari ini. Kami ini harus jangan jalan-jalan seperti dulu lagi. Saya bukan satu kali ini loh yang mendengar suara Iya. ini, Pak. Dari beberapa ini kita harus lari. Harus katanya. lari. Nah, Oke. itu yang sekarang memang kami harus bisa beradaptasi lah apa yang mau beliau, karena misi dan visi yang beliau tetapkan ini kan selama 5 tahun ada target yang setahunnya harus selesai, misalnya 1.000 guru sarjana, maka 1 tahun tuh 200 orang tuh harus selesai. Nah, itu yang seperti itu yang jelas targetnya, yang memang kami selaku pembantunya Pak Sekretaris Daerah, asisten ini kan bantu Pak Sekretaris Daerah, Ya. yang memang harus tetap menjaga jangan sampai proses birokrasi ini, karena kalau Pak Sekda sendiri aja mungkin lelah aja beliau, karena kan ada bidang pemerintahan, ada bidang pembangunan, ada bidang administrasi umum yang harus dihandle oleh tiga asisten yang harus 3 asisten siap ya. membantu. Nah, kami di bidang pemerintahan tentu harus membantu juga berkaitan dengan program-program yang ada ditetapkan oleh Bupati. Misalnya yang berkaitan dengan program yang ada di Kesra itu paling banyak berkaitan dengan masalah bantuan rumah ibadah, kemudian beasiswa, kemudian bantuan rumah, bedah rumah dan sebagainya. Nah, itu yang proses yang selama 5 tahun harus ada target. Misalnya setelah selesai Bupati, maka target yang misalnya 1.000 guru ini sudah selesai, 1.000 guru dah selama 5 tahun. Nah, ini mengawal ini tiap tahun ini yang memang Begini, harus maksudnya kami lakukan. begini, maksudnya waktu zaman dulu gitu kan. Ya, Target-target itu kayaknya kurang ketat. ya kurang Atau ketat, ya, kurang masih kita ingin membatasi dulu situ siap. bahwa zaman yang lalu-lalu itu pemerintahannya misalnya berjalan baik, tetapi bagaimana dengan sistem manajemennya? Siap. Jadi itu yang membedakan gitu. Ya, itu yang memang agak berbeda itu, karena yang sebelumnya memang ada sedikit target kita tidak terlalu terlalu terfokus. Kalau yang dulu kan artinya masih bisa lah kita, masih bisa kendor, masih bisa. Tapi kalau sekarang harus target, harus lari tadi. Misalnya 100 pesantren tahun ini harus 100 pesantren dapat bantuan. Nah, itu yang jelas artinya. Nah, itu yang memang harus kami selaku pembantu Sekda, kemudian kepala bagian yang di bawah kami harus selalu berkoordinasi berkaitan dengan target-target ini seperti apa harus kita lakukan supaya tercapai lah. Nah, ya, kan dipacu nih Pak, dipacu oleh Pak Bupati kita itu dengan Pak, itu kan dipacu bahwa seluruh ASN harus ikut berlari. Berarti kan persoalannya apakah waktu masyarakatnya, maksud saya para PNS ini pada happy? Ya, ternyata menerima atau bagaimana? Happy nggak dengan suasana itu? Ya, kalau kita melihat sebenarnya ini sesuatu yang baru, yang beda dengan yang lalu kan, berarti harus happy ndak happy harus ikut. Tapi kan akan terlihat di indikatornya. Kalau indikatornya berhasil berarti happy. Iya. Ya, artinya kan sebenarnya dari yang sudah dicanangkan itu sebenarnya sesuatu yang sederhana sebenarnya. Karena sesuatu yang sederhana sebenarnya. Iya, sesuatu yang sederhana sebenarnya, karena jelas. Karena ada tupoksinya. Ada target, ada tupoksi, siapa yang mengerjakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menganggarkan, itu sudah jelas. Sebenarnya sederhana. Jadi itu saja target, tidak kita fokus ke kegiatan lain. Yang memang tugas kita ya seperti itu. Misalnya di Kesra khusus untuk bidang bantuan beasiswa, bantuan berkaitan dengan rumah ibadah dan sebagainya. Nah, tinggal kita kadang-kadang artinya dalam rangka untuk bagaimana melengkapi dan sebagainya saja, ya mungkin perjalanannya misalnya kan, karena kan masyarakat juga butuh pemahaman bahwa sekarang lebih ketat karena ada pemeriksaan BPK, harus melengkapi ini, yayasan harus ada akte notaris apa itu, nah itu kerja itu yang sebenarnya yang jadi catatan. Ya, terkait dengan tadi misalnya rasa happy tadi kan, sebenarnya itu pertanyaannya adalah bahwa mungkin dulu dibayang-bayangin rasa tidak aman misalnya. Nah, kan sekarang mungkin lebih pure, PNS lebih pegawai lebih kerjanya lebih maksimal karena ada rasa aman misalnya kayak gitu. Kan penting sekali itu sebenarnya. Kalau dilihat sebenarnya makanya sekarang lebih jelas, maksud kami kan seluruh PD itu ada targetnya masing-masing. Nah, target itu yang harus dicapai. Begitu target tercapai, itu mereka merasa
Oh, ya sudah, kami sudah bekerja maksimal nih. Kami bisa membantu tercapainya visi misi Bupati. Ah, Misalnya di sektor berkaitan dengan kesehatan, misalnya berkaitan dengan pendidikan, ini terkait dengan perjanjian kinerja. kinerja, ya. Oh, jadi memang sekarang Pak Bupati meletakkan perjanjian kinerja itu sebagai salah satu instrumen Iya. manajemen untuk mencapai target-targetnya. Siap. Coba bisa dijelaskan Pak dengan perjanjian kinerja itu sudah sampai di mana? Itu kan pasti tahapannya nggak gampang loh, Pak. Iya. Nggak gampang itu menerapkan kinerja, kayaknya gampang mau diucapkan, tapi kalau begitu direalisasikan dengan kondisi yang Bapak tahu lah zaman yang lalu misalnya kan kerjanya bagaimana gitu. Iya, Terus siap. jumlah PNS saya dulu kan sangat luar biasa. Bukan PNS ya, tenaga honorer yang nggak Iya, yang honorer. sangat itu kan sangat banyak. Ya. Nah sebenarnya yang sekarang ini gimana dengan perjanjian kinerja itu sampai di mana realisasinya? Ya. Eksekusinya ya maksudnya. Jadi perjanjian kinerja ini kan secara person tanggung jawabnya ada, tapi secara kolektif organisasi OPD-nya juga ada. Misalnya berkaitan dengan person harus wajib laporan harta kekayaan. Harta kekayaan. LHKPN. LKHPN. Ya, itu kan itu satu-satu perjanjian kinerja yang harus dipenuhi oleh ASN. Misalnya sebelum Maret tahun berjalan itu harus sudah selesai. Nah, itu tanggung jawab pribadi masing-masing harus melaporkan. Masing-masing pribadi? Iya. Tapi itu berapa persen Pak ya? Masa 100%? 100%. Habis 100%. Wah, Sebelum ya? Maret ya. Sebab luar biasa. Ya, jadi itu karena itu Pak Bupati yang menekankan, ya, berarti harus karena malah satu orang yang tidak melaporkan, maka itu berimbas ke organisasi, maka persentase organisasi pun akan kurang. Nah, itu yang ada imbasnya. Ya, jadi kalau nggak komplit ini barang gitu. Iya. Nah, kemudian misalnya ada berkaitan dengan pengelolaan kearsipan. Pengelolaan kearsipan ini juga salah satu bagian daripada perjanjian kerja yang dicanangkan Pak Bupati. Jadi berkaitan dengan bagaimana cara mengelola arsip yang baik, itu setiap tahun ada audit tentang pengawasan kearsipan yang disampaikan ke OPD yang memang sangat baik, cukup, sampai yang kurang baik. Nah, itu ini dalam konteks pengarsipan ini yang bagaimana mungkin dijelaskan? Tata kelola administrasi berkas dokumen yang sudah dilakukan di setiap kantor kan ada berkaitan dengan pengelolaan kearsipan. Ya. Ini kan sudah menjadi ada undang-undangnya, undang-undang tentang kearsipan. Makanya kalau arsip itu diabaikan berarti ada tanggung jawab pidana. Nah, itu yang paling penting. Termasuk tadi yang penilaian kinerja tadi? Iya. Karena istilahnya ada moto arsip hilang maka aset melayang. Itu intinya sudah. Sekarang kan banyak arsip hilang, aset melayang. Aset melayang. Nah, kalau aset melayang maka Pemda akan rugi. Sebenarnya punya aset yang dihitung secara material nilainya itu bisa menjadi sumber pendapatan dan sebagainya. Tapi manakala arsip tidak ada, maka ini jadi aset yang hilang, termasuk aset yang lain. Sertifikat masalah hukum. Ya, siap. Itu yang salah satunya. Yang itu jadi penting sekali itu ya. Ya. Tapi itu kearsipan itu kan sekarang sudah digital. Sudah ada sebagian besar sudah lewat Serikandi yang berkaitan dengan surat menyurat. Nah, itu sudah di Indonesia. Kalau Kukar kemarin dapat penghargaan, kita masuk yang sudah mengimplementasikan. Implementasinya? Kita mengimplementasikan di 3 besar kabupaten se-Indonesia kemarin. Jadi sebenarnya se-Indonesia ini semua menerapkan itu, tapi belum tentu berhasil lebih luas maksudnya. Kalau itu konteksnya dalam konteks secara digital, surat menyurat. Yang itu untuk termasuk yang kabupaten yang menerapkan digital. Iya, menerapkan digital. Jadi SPBE kita sudah bagus. SPBE-nya. Ya. Tadi kan arsip tadi Pak, itu misalnya kan mungkin lebih gampang diceritakan kalau di kantor Bapak, di kantor Bupati. Tapi kan kantor Bapak kan bukan cuma di kantor Bupati, di kecamatan, di pedesaan. Dan pasti SDM-nya beda-beda dong. Betul. Itu gimana? Nah, jadi sekarang kan yang sudah berjalan ini sampai kecamatan sudah mulai di kecamatan. Nah, sekarang kita kecamatan ada 20 kecamatan loh. 20 kecamatan sudah. Sudah semua? Sudah sebuah kecamatan sudah dinilai, sudah diaudit semua. Audit. Nah, ini kearsipan maksud saya Pak tadi. Iya, tentang kearsipannya tuh. Jadi tentang tata kelola arsipnya, pengawasan kearsipannya. Nah, sekarang tahun ke depan ini sudah kita langsung ke desa lagi. Desa kita minta untuk pengelolaan kearsipan akan ada 193 desa loh, 44 kelurahan.
Karena ini berkaitan dengan tadi supaya desa ini kan menuntut untuk bagaimana potensi desanya bisa dimanfaatkan, bisa diusahakan. Nah, kalau itu bisa dijalankan, maka harus disiapkan penataan arsipnya. Misalnya eh, tanah yang belum disertifikatkan, maka itu harus disertifikatkan. Tanah yang sudah ada sejarah, dokumen-dokumennya itu harus dikumpulkan, ditata supaya penguatan dalam konteks untuk catatan arsip, catatan dokumen yang ada di desa itu supaya lebih kuat. Sehingga itu bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk misalnya sekarang ada BUMDes di desa, BUMDes memanfaatkan tanah desa. Tanah desa bisa dikerjasamakan, bisa diusahakan manakala dia punya dokumen. Nah, itu yang jadi catatan khusus kita kan, supaya penguatannya di situ. Supaya penguatan di situ ya. Baik Pak, gitu kita soal arsip. Ya. Walaupun itu sebenarnya kalau kita kategorikan mungkin pertanyaannya di situ kan. Kalau 100% program itu sudah berapa persen keberhasilan untuk pengarsipan dari program pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara? Kalau dilihat dari hasil audit kemarin, memang dari beberapa OPD, ada beberapa OPD yang masih perlu harus ada penataan kearsipan. Nah, kalau untuk persentasenya kita belum bisa menyampaikan, karena ini berkaitan ada kriteria sangat baik, ada baik dan cukup. Nah, itu yang presentasi. Oh gitu ya? Ya, itu siapa yang nilai sebenarnya? Yang nilai OPD kearsipan di Arpus ya. Di Arpus. Di Arpus. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Oh di sana. Iya. Nggak, maksud saya yang memantau itu nanti siapa ya, di nasionalnya atau gimana, di provinsinya atau gimana? Yang memantau biasanya ada pengawas dari kabupaten juga, LKD kabupaten. Tapi kita laporkan ke provinsi sampai ke ANRI pusat. Iya, maksud saya kan ini kan se-Indonesia nih programnya, pasti dong dari pusat. Siapa yang pegang itu barang? Oh, di ANRI. Kewenangannya. Oh, ANRI yang kewenangan ya. ANRI itu apa? Arsip Nasional Republik Indonesia. Oh, jadi mereka yang kasih penilaian bahwa di Kukar sudah bagus, kurang bagus, atau bagus sekali, atau bagus sekali ya. Oke, kayaknya tuh kita karena sudah dapat penghargaan nasional di sektor arsipan digital, pasti saya kira sudah hal yang menarik lah bahwa di pemimpinan Pak Edi Damansa itu salah satu yang menjadi keberhasilan ya Pak ya. Mungkin kita masuk ke isu kedua nih Pak. Ini bidang Pak Taufik juga ini. Kemarin kan ramai juga tuh kemarin bagaimana tentang kemiskinan di daerah. Tetapi sebenarnya kata Pak Bupati juga kita harus urus. Walaupun kita tahu Pak sebenarnya angka kemiskinan di Kutai Kartanegara bukannya juga hebat-hebat betul, terlalu tinggi betul, karena sebenarnya di skala nasional di bawah malah. Ya, tapi kan tetap mengganggu. Saya kira itu mungkin gimana langkah-langkah yang digariskan oleh Pak Bupati kita kepada PD lah, pada Sekda dan seluruhnya masih kan bidangnya. Itu gimana Pak? Ya, jadi yang beberapa waktu yang lalu Pak Bupati kita pertama membuat semacam langkah berkaitan dengan, pertama karena angka kemiskinan kita ini kan antara 2021 dan 2022 itu naiknya cuma 0,3%, kalau tidak salah 0,3%. Naik apa turun ini? Kalau bahasanya naik, tapi persentasenya turun. Iya. Persentase kemiskinannya turun, tapi itu berarti naik kan, berhasil kan menurunkan. Berhasil menurunkan. Beda-beda loh. Ya, menurunkan. Berarti menurunkan angka kemiskinan. Di tahun 2022. Antara 2021 kan 2022-nya turun. Betul. Ya, itu. Turun berapa? 0, berapa persen? 4% kalau nggak salah. Sempat aja artinya kenapa bisa gini, padahal kita sudah menggelontorkan sekian anggaran di desa ya sudah DD, ADD dan sebagainya. Nah, langkah beliau kemarin kita menggandeng Badan Statistik kita untuk mengkolaborasikan lagi berkaitan dengan data orang miskin. Nah, pertama kemarin berkaitan dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh kawan-kawan dinas sosial. Nah, itu kemarin sampai lewat Zoom,
lewat pertemuan-pertemuan untuk perbaikan data itu. Betulkah orang yang masuk DTKS ini miskin? Ternyata di situ memang ada temuan, ada yang terdaftar masih orang yang sudah tidak ada lagi, yang terdaftar orang yang ini tidak memenuhi kriteria miskin. Nah, itu sudah sampai temu. Nah, itu yang langkah-tahap yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya gini, pemerintah daerah itu penasaran. Iya. Loh, kalau ada data itu dari mana lahirnya data itu? Iya. Sementara kita sudah melakukan Upaya-upaya. verifikasi dan upaya di lapangan. Siap. Artinya belum ada persamaan persepsi tentang apa instrumen yang dipakaikan oleh BPS dengan yang punya pemerintah Kabupaten Kukar gitu ya. Jadi ini disamakan dulu. Persepsi ini disamakan dulu. Itu upayanya. Iya. Itu maksudnya. Jadi kemarin tuh lewat rekoseknya BPS itu berkaitan dengan bagaimana memadukan data ini. Data yang sudah dari pemerintah daerah dengan BPS. Jadi dari BPS ya menggandeng kita sampai ke kecamatan, ke desa, supaya ini memang benar misalnya masyarakat ini kriterianya memiskin. Nah, itu yang kemarin itu sudah tahap langkah yang pertama. Kadang memang membingungkan itu Pak. Ada Bank Dunia mengatakan miskinnya sekian, data BPS miskinnya sekian, pendapatan dari sektor pendapatan. Itu juga perbedaan ya Mas? Bisa juga itu karena kan cara hitungnya. Jadi BPS itu ketemu juga. Jadi masalah itu akhirnya bahwa dipersamakan persepsinya. Iya, itu yang kemarin diupayakan langkah itu. Nah, kemudian untuk yang langkah-langkah yang lain berkaitan dengan program kegiatan pemerintah daerah kan berkaitan dengan RPJMD yang sudah disusun, itu tetap kita berikan lakukan program intervensi misalnya. Berkaitan bantuan langsung tunai. Selain data yang kita bereskan dulu bahwa ini kita harus satu persepsi dulu dengan BPS, kemudian tentu ada upaya juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara, yaitu misalnya artinya program-program bantuan, kemudian program-program berkaitan dengan pembangunan fisik, bantuan rumah, bedah rumah dan sebagainya. Kemudian bantuan kredit. Nah, itu kan sekarang kredit yang dilakukan oleh Bapak Bupati lewat program Ukar Idaman. Dan sampai tahun 2023 ini realisasinya saya lihat gencar sekali. Bantuan-bantuan cukup banyak lah artinya untuk ke masyarakat. Kira-kira apa menolong itu? Ya mudah-mudahan insya Allah menolong tuh karena pasti menolong. Pasti menolong. Cuma maksudnya apakah akan mendongkrak juga gitu kan katanya? Ya artinya kalau dilihat dari inflasi kita itu kan terjaga terus nih, berarti kan ada pengaruh tuh berarti. Betul. Ada pengaruh berarti inflasi kita terjaga. Apalagi sekarang ada program Ekraf yang kayak Kukar kayak festival. Ini kan kebijakan sudah kan. Jadi gara-gara si data si miskin itulah yang menjadi patokan dari kebijakan strategis yang diambil oleh Pemkab Kukar. Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan yang menyangkut inflasi, menekan inflasi, kemudian ekonomi kreatif. Itu mungkin dia begitu ceritanya. Iya. Jadi dalam rangka untuk supaya masyarakat ini tetap bisa punya daya beli, maka ya ini bagian daripada upaya untuk mendongkrak lah penghasilan, karena kan sebagian besar masyarakat kita usaha misalnya di bidang UMKM, bagian besar. Kalau bidang pertanian, perikanan kan udah bantuan juga diberikan oleh Bupati lewat beberapa OPD, bantuan misalnya kapal, mesin kapal, alat pertanian. Ya, tapi ini bidang ekonomi nih. Iya, itu bidang ekonomi tapi kalau bidang sosial, bidang pemerintahan, lintas ego sektoral. Oke, kita batasin saja itu Pak, bahwa kegiatan tentang kemiskinan memang sangat ditanganin serius oleh Bupati Kutai Kartanegara. Begitu banyak program-program untuk dilakukan untuk pengentasan kemiskinan. Semoga saja ini akan membawa hasil nanti pada penilaian bahwa keluar dari angka yang demikian gitu Pak ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya nih. Ini yang paling trending. Yang paling trending itu karena besok pemilu. Di Kutai Kartanegara ada pegawai negerinya, PNS-nya. PNS-nya tentu sekarang udah mulai diwanti-wanti. Hei, jangan
harus menjaga netralitas. Gimana tentang bagaimana pemerintah menyikapinya ini? Kan netralitas soal pemilu tadi. Ya ini memang sesuatu yang berat bagi birokrasi karena dia punya hak tapi disuruh netral. Jadi sesuatu yang punya hak, punya hak tapi suruh netral. Tapi punya calon. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa. Ini jujur ini. Tidak bisa. Birokrat yang jujur ini. Dia tidak bisa disalahkan karena punya hak. Dia menggunakan hak. Cuma haknya ini yang memang sesuai aturan tidak boleh terungkap. Jadi haknya ini rahasia. Nah, hak yang rahasia ini yang memang bagi seseorang itu berbeda-beda lah. Artinya kalau bisa dia tuangkan, mungkin dia ingin menuangkan secara terbuka, tapi nah karena aturan dia harus rahasia. Nah ini yang memang sangat berat untuk menyikapi itu rahasianya seperti apa, karena kan kita ini tetap cerita dengan istri kita ya cerita kita pilih siapa misalnya dengan anak misalnya kan, nah itu sudah dewasa ya. Jadi itu yang jadi memang agak berat, tapi kita tetap proporsional. Kemarin kita Pak Sekda menyampaikan mensosialisasikan berkaitan dengan bagaimana menyikapi ini, PNS harus netral. Dan sekarang sedang berjalan ke kecamatan, Kesbangpol sekarang sedang mensosialisasikan. Tetap kita harus berupaya proporsional untuk netral. Jadi pemerintah daerah melalui Kesbangpol melakukan sosialisasi terus. Sosialisasi. Iya. Di jalan terus sampai ke kecamatan-kecamatan. Iya. Tapi tentu ada wejangan dong sebagai pimpinan juga di PNS kepada PNS supaya menjaga iklim kita, karena kalau begitu terasa keberpihakan itu juga akan menimbulkan gejolak. Mungkin apa yang diimbau kepada PNS kita? Ya, yang jelas kalau misalnya berkaitan dengan tugas PNS, kita lewat edaran sudah ada disampaikan ke masing-masing OPD. Nah, dan masing-masing OPD yang menyampaikan ke seluruh stafnya, baik ASN-nya maupun P3K-nya atau THL-nya. Jadi sudah disampaikan dalam rangka untuk netralitas ini, maka kita tetap menjaga dan sesuai aturan. Kalaupun misalnya ada terjadi, misalnya ada di peristiwa seperti kasus di Kota Balikpapan, ada kasus camat yang itu kan belum apa sudah heboh. Heboh. Kan yang dijaga kan itu, Pak. Iya, itu yang mungkin tidak betul itunya, tetapi ketika ada mobil plat merah di kerumunan partai tertentu, misalnya kan, itu kan pasti akan begitu dipotret, dipotret, diposting di media sosial, maka akan memunculkan wah PNS berpihak. Nah, jadi itu gimana misalnya? Nah itu makanya dalam konteks acara biasanya kan dibatasi tempat di mana, terus waktunya seperti apa. Misalnya waktu libur misalnya kan Sabtu Minggu, berarti kan tidak ada mobil dinas sebenarnya di situ kan. Tapi dalam konteks tugas mungkin ada beberapa OPD misalnya yang harus mendekati harus mendekati itu, misalnya Satpol PP, Kesbangpol pun dia kan Kesbangpol dia harus mengawasi sebagai bidang yang memang dalam intelijen, atau kantor Bapak ini sebagai asisten bidang politik diundang misalnya kan sebagai undang. Nah itu yang perlu dijaga memang. Ada dipahami lah maksudnya masyarakatnya kan. Ya, termasuk himbauan kepada wartawan. Kalau misalnya dalam kapasitasnya memang dia harus datang, nggak boleh dong di blow up menjadi sesuatu yang yang membuat viral. Itu kan padahal belum tentu kebenarannya. Saya kira itu penting ya, Pak. Iya. Himbauan Bapak gimana? Ya, artinya makanya tadi tinggal medsosnya aja lagi yang memberitakan. Terus mudah-mudahan larinya bisa dijelaskan, dipahami. Tapi kalau ada kasus itu biasanya kan Bawaslu mengklarifikasi lagi itu. Biasanya seperti itu. Bawaslu itu penindakan, Pak. Oh iya. Yang repotnya itu viralnya itu. Kalau viralnya bisa dijawab. Bapak pasti bisa jawab. Ya. Ya kan, tapi kalau udah ada viral itu susah. Itu sudah tersebar sudah. Iya, memang berat. Itu yang berat. Saya tuh kita punya hak tapi disuruh netral. Bagus tuh TNI dengan Polri aja kan, langsung netral. Nggak usah nyoblos ya. Nyoblos kan, dosa nyoblos nah itu. Iya. Itu yang memang harus. Jadi makanya kalau birokrasinya bisa membangun seperti itu, berarti kuat sudah berarti. Iya. Ya. Satu lagi Pak itu yang mungkin PNS itu kan semua punya media sosial. Iya. Sekarang semua
calon memasang di media sosial. Ya. Nah, itu kan kalau misalnya ketahuan aja, misalnya katakanlah Pak Taufik ya kan dengan akunnya yang betul, tiba-tiba melek, membuat like. Wah, dia ini berpihak ini. Diadukan ke Bawaslu pun, itu kena loh Pak. Nah itu yang sekarang kan. Tapi biasanya yang jadi yang ya tadi bilang yang ring 1 yang itu yang harus menjaga ring 1 eselon 2, eselon 2 kalau eselon 2 kan sekda. Oh, misalnya terjadi sudah sosialisasikan bahwa kalau ada like itu namun kecuali artinya, memang ada yang nekat. Artinya hati-hati juga kalau bermain medsos, masuk nge-like saja bisa sudah jadi masalah. Ya, apalagi berkomen-komen. Itu komen-komennya kalau pedas bisa jadi masalah hukum. Iya. Itu luar biasa itu. Betul. Nah, itu menarik sih Pak masalah masalah pemilu ini. Kita sih berdoa sebenarnya masuk saya cepat-cepat selesai aja lah pemilu ini. Itu. Cepat selesai jadi kita terbebas dari berbagai intrik yang terjadi. Terutama hoax, Pak. Aduh, luar biasa hoax di sekarang di media sosial kita. Iya. Saya mau bikin kuis ini, Pak. Siap. Nah, jawab dengan cepat aja, Pak ya. Ya. PNS netral atau independen? Netral. Netral. Kayak tambang atau kayak orang pintar? Kayak orang pintar. Otonomi kecamatan atau otonomi desa? Otonomi desa. Bisa disebut, bisa dijelaskan salah satunya atau bagaimana? Yang pilihan-pilihan Bapak itu. Kalau netral ya, karena memang sudah di undang-undangnya kita harus netral. Harus netral. Independen dan netral bedanya ada bedanya loh Pak. Ya, kalau independen itu terlalu bebas, kita tidak bisa memberikan semacam apa namanya ya. Saya sih malah terbalik Pak sebenarnya. Kalau PNS itu kan dia nyoblos, maka dia independen. Menurut saya sih katanya. Kalau netral itu tidak kemana-mana, tidak betul Pak ya. Tapi kalau secara politik Pak, kita ini ada hak politik yang harus kita manfaatkan. Kalau TNI kan tidak bisa tuh. Iya. Kita kan mau berpartisipasi. Kalau itu netral. Kalau TNI, karena dia tidak kemana-mana. Iya. Tapi kalau PNS dia mencoblos, ya kan, punya kewajiban mencoblos. Independen dia. Iya betul. Iya. Otonomi desa dan otonomi kecamatan, gimana elaborasinya? Kalau kecamatan tuh memang secara administratif aja dekonsentrasi ya. Kalau ini yang sekarang, cita-cita. Kalau cita-cita ya memang desa lebih karena lebih terdepan dengan. Saya kan ingat Pak zaman Pak Kaning dulu, Pak Sapane Bupati. Dulu tuh kebijakan yang pusat mau ditarik jadi otonomi daerah. Otonomi daerah lagi ditarik lagi sampai kecamatan. Bahkan sampai distribusi itunya sampai ke tingkat desa. Maksud saya itu sudah berjalankah atau gimana sampai sekarang posisi sekarang? Kalau menurut karena Bapak termasuk birokrat yang sudah lama, sebenarnya lebih letakkan di mana kewenangan-kewenangan itu lebih bagus untuk menata pemerintahan kita ini loh Pak? Kalau dari kewenangannya dari pusat memang sekarang kan sudah ada pelimpahan ke kecamatan sebagian besar. Sebagian besar. Ya, karena dalam rangka untuk lebih mengefisiensikan pelayanan, mengefisiensikan berkaitan dengan anggaran, dengan berkaitan dengan birokrasi yang terlalu jauh misalnya. Nanti dikacam pelimpahan kewenangan oleh bupati. Di kecamatan ya? Iya. Termasuk desa juga sebenarnya. Desa kan sudah mengelola anggaran. Desa sudah otonom itu, otonom berkaitan pengelolaan anggaran. Iya. Maksud saya, apa lagi yang perlu dikuatkan di desa itu supaya dia lebih kuat dalam apakah mungkin perizinan perlu juga kepala desa kasih, misalnya perizinan apa yang skalanya gitu misalnya. Kalau desa ini memang lebih baik tuh yang berkaitan dengan potensi yang bisa dimaksimalkan karena dalam rangka untuk karena dia otonom, dia bisa menggali potensi untuk pendapatan asli, menambah APBDes-nya itu, menambah lewat pendapatan aslinya. Tapi kalau berkaitan dengan izin dan lain sebagainya, memang perlu satu
koordinasi artinya karena izin kadangkala antara desa pun berkaitan dengan batas ini kan masih bisa bersaing. Itu yang memang harus tetap ada satu media lah, satu apa namanya penghubung lah. Yaitu Penghubung. penghubung dalam hal ini mungkin kecamatan. Kecamatan. Itu Itu yang memang nggak bisa tidak bisa dia untuk belum membahayakan bisa, ya. karena di sini Membahayakan. diizinkan, desa sana tidak mengizinkan misalnya. Nah itu harus harus ada penghubung antara dua desa supaya ada kerjasama. Berarti harus ada yang di atas lagi. Iya, itu yang intinya. Kalau yang hal-hal lain misalnya yang perlu lagi dikuatkan di desa itu, apa lagi tuh? Karena tadi jawabannya adalah otonomi desa loh, Bapak jawabannya. Iya, otonomi desa tuh. Saya suka itu, Pak, karena emang desa itu harus diberi peluang yang besar. Yang perlu dikuatkan ini SDM-nya aja loh, ya. SDM sekarang sedang ada pendamping terus kan nih, banyak pendamping desa, makanya pendamping berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah KB dan sebagainya itu yang sekarang. Nah, kita ke depannya tuh tidak ada pendamping, tapi dari potensi yang ada di desa itu yang untuk kita bangun, kita kembangkan lah, kita tambah kapasitas, kemampuan. Itu yang paling. Iya. Ya, karena sangat luar biasa desa di Kutai Kartanegara. Jumlahnya 193 desa dan 44 kelurahan. Iya. Tapi ini pertanyaan hal yang menarik lagi nih, Pak. Desa, dan IKN. IKN menurut Pak Sekda kemarin akan mengambil 35 desa kalau nggak saya salah. 35 desa dari Kukar. Berarti 193 dikurangi 35. Kira-kira begitu akan terjadi, sudah terjadi. Dan ini gimana cara tahap-tahapannya untuk melepas 35 desa yang akan diambil oleh IKN? Ya, kemarin kita juga sempat dengan BPKP. Jadi BPKP meminta bagaimana persiapan Kukar dalam konteks untuk menghadapi adanya pemisahan, pembagian aset dan sebagainya. Nah, tahap pertama kita diminta menginventarisir berkaitan dengan aset kita yang ada di wilayah IKN sesuai delineasinya yang masuk. Misalnya di Samboja ada 2 kecamatan yang jelas full masuk, Kecamatan Samboja Barat dengan Samboja Induk. Kemudian Kecamatan Muara Jawa hanya ada 1 kelurahan yang masuk. Kemudian Kecamatan Sanga-Sanga ada 1 kelurahan, tapi separuh aja kelurahan itu masuk di delineasinya. Baru Lojanan ada beberapa desa yang masuk, Lohpulu ada beberapa desa masuk. Nah itu kita diminta menginventarisir berkaitan dengan aset, apa yang sudah dibangun, apa yang dibangun tahun 2024 yang masih kita akomodir. Nah termasuk di BKSDM diminta menginventarisir berapa jumlah pegawai kita yang di sana, termasuk dari DPMD, menginventarisir berapa desa, perangkat desa dan sebagainya. Nah kalau dalam konteks bahwa itu nanti akan lepas, tentu yang bermasalah bukan di pemerintah daerah nanti, yang bermasalah itu di desa yang bersangkutan. Itu dia. Apakah statusnya nanti masuk WKN itu tetap sebagai desa? Kalau dia sebagai desa, dia masih bisa punya statusnya sebagai kades, sebagai perangkat desa. Tapi kalau berubah jadi kelurahan, maka undang-undang tentang kelurahan, PP tentang kelurahan berlaku, maka kades itu tidak bisa serta-merta jadi lurah. Berarti kan tidak ada lagi kerja di sana. Perangkat desa pun tidak bisa jadi pegawai otomatis. Pertama kan batasnya sudah selesai belum ini? Batas-batas yang dipisahkan. Sudah ada delineasinya, ada lewat BPN, ada koordinatnya sudah ada. Sudah ada koordinatnya. Cuma tidak, jadi ada beberapa kelurahan yang tidak seluruh kelurahannya masuk, tapi sebagian kecil ada kelurahannya. Itu karena koordinat yang ditetapkan oleh Undang-Undang IKN itu. Di Undang-Undang IKN kan itu? Berarti sudah masuk? Sudah. Sudah masuk. Batas-batasnya itu? Sudah. Kan harus dilepas itu, Pak? Iya. Dari Pemkab sudah melepas? Belum, kita belum ada. Itu gini, maksudnya prosesinya lah misalnya. Ya, Oke, dengan ini saya kayak lepaskan misalnya. Belum ada itu, belum. Belum ada. Jadi kita suruh menginventarisir dulu terkaitan dengan potensi kita yang akan kita lepas. Tapi kalau untuk titik delineasinya sudah ada. Sudah ada. Oke. Sekarang penduduknya. Tadi kepala desanya sudah disebut. Penduduknya kan penduduk Kukar. KTP-nya kan Kutai Kartanegara. Itu bagaimana cara melepas itu? Mereka akan jadi penduduk IKN. Nah, ini silakan, Pak. Ya, jadi kalau secara administrasi ya aturan dalam pemekaran kota berarti mereka akan masuk OEKN nanti. Masuk OEKN. Padahal mereka di sana nggak ada penduduk, padahal.
Ya, kalau misalnya masuk di wilayah IKN, OIKN kan, Mm-mm. otorita, berarti mereka secara otomatis nanti masuk secara administrasi Mm-mm. itu juga akan berubah, KTP akan berubah. Mm-mm. Tapi mereka sudah harus struktur pemerintahan yang berkaitan dengan kependudukan juga sudah ada. Misalnya kalau ibu kota kota berarti kan ada OPD-nya yang Itu menangani. masalahnya Pak. Jadi kan Ya, kita tahu IKN nih kan kan di belum dalam ada OPD. ya dalam bayangan kita yang sekarang ini kan tidak ada DPRD, berarti kan hak pilihnya tidak ada, Ya, gitu kan, gitu kan? ya, Nah yang ada kan presiden saja atau mungkin DPD enggak juga ya? nggak ada aja Nggak ada. DPRD. Jadi kan banyak sekali yang yang tidak haknya tidak terpenuhin. Iya. Nah, kayaknya jadi masalah tuh, atau belum selesai nih Belum, berarti kan masih tanggung jawab pemerintah daerah nih. Oke. Nah, mungkin ke depannya ada semacam regulasi yang menjabarkan berkaitan dengan kewenangan itu karena di sana belum ada DPRD, di sana belum ada OPD yang berkaitan ngurusi kependudukan dan sebagainya. Apakah nanti tetap dikelola oleh pemerintah daerah tukar dalam konteks itunya, dalam konteks administrasi pendudukan ya. Nah, itu yang mungkin yang nanti ke depan mungkin bisa dilakukan. Jumlah luas wilayah berkurang kota negara. Ya, Jumlah penduduknya bakal berkurang karena 35 desa 35 terambil. desa. Nah, itu belum Masih dalam tahap inventarisir. maksudnya kapan itu ada rencana, maksudnya gini, tahap-tahapan itu sampai di mana itu nantinya? Harus diselesaikan kan itu Pak? Itu masalah besar loh Pak. Itu belum sampai ke situ tuh, belum sampai ada pertemuan terkait itu tuh dengan OIKN. Kan akan berdampak lagi satu lagi. Penerimaan pendapatan daerah yang dihitung oleh Ibu Sri Mulyani di Menkeu. Ya. Di Departemen Keuangan itu kan akan berpengaruh karena berkurangnya wilayah, berkurangnya jumlah penduduk. Sudah dihitung berapa kurangnya? Sudah berapa? Lewat kajian dari Bapenda. Lewat kemarin kajian ya, betul kajian. Kajian dari Balitbang. Asalnya hampir 1,7 T yang akan hilang. Aduh. Tapi kan masih siap-siap kurang dengan 1,7 T. Bayangan itu luar biasa loh Pak. Ya. Tapi dari BPKP kemarin menyampaikan jangan dilihat itunya, kalau itu kurang. Tapi kalau begitu IKN ada, berarti ada hal lain yang lebih besar dari itu yang itu angin surga aja. Informasi mereka. Tapi mudah-mudahan lah. Tapi ini semua dalam kajian sudah ya. Sudah di dalam bayangan pemerintah Kabupaten Kota Negara bahwa itulah masalah-masalah yang sedang dihadapi kita. Siap. Baik Pak, terima kasih atas wawancara kita yang singkat ini. Kita sudah mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa dari Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Kota Negara, Pak Taufik. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada yang menontonnya nanti. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak lu Pak. Siap.